Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, kali ini saya ingin menanggapi atau menjawab dua orang dari kalangan Aswaja. Tapi ada beberapa sobat yang mengatakan bukan Aswaja, Pak, tetapi Ahlul Bid'ah. Nah, ada dua orang dari pihak mereka yang beberapa kali bertanya, ya, dengan dia mengungkapkan dalil, dia ingin dalilnya ditanggapi, bahkan berulang kali. Yang bernama Al-Qudsi, mungkin ini bukan nama aslinya, mungkin nama channel yang dia miliki. Jadi Al-Qudsi ini berkali-kali, berulang kali yang meminta jawaban saya. Satu lagi, saya ingin juga menanggapi yang juga begitu ngotot, ya, dalam komen-komennya. Dia menamakan dirinya Santri Gunung. Nah, jadi dua orang ini yang komennya akan saya tanggapi, sobat-sobat. Namun sobat-sobat, ada yang membuat saya begitu tercengang, tidak habis pikir, ya, karena Al-Qudsi ini pernah berkomentar seperti ini, sobat-sobat. Nah, cobalah sobat-sobat nilai. Orang yang mengaku berilmu, menguasai tajwid, berbaca Al-Quran, menguasai bahasa Arab, banyak baca kitab. Tapi kenapa bisa keluar komentar seperti itu, sobat-sobat? Padahal seorang berilmu itu bisa kita lihat, bisa kita nilai dari akhlak dan adabnya, baik perkataannya maupun perbuatannya. Nah, sobat-sobat bisa nilai sendiri. Dan mungkin kalangan Aswaja juga bisa menilai sendiri. Bagaimana dengan Al-Qudsi ini? Atau mungkin di kalangan Aswaja ini hal yang biasa. Karena sepertinya caci maki, mencela, mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh dibolehkan kalau itu ditujukan untuk orang-orang yang tidak sepemahaman, apalagi kontra terhadap pemahaman mereka. Saya tidak tahu, tapi kebanyakan dari mereka, ya, yang menanggapi konten saya, yang komen rata-rata isinya mencela, caci maki, tuduhan, dan memfitnah. Oke lah sobat-sobat, saya tidak ingin membahas itu lebih dalam. Saya ingin pada fokus saya, yaitu menanggapi, menjawab, ya, komen dari Al-Qudsi dan Santri Gunung. Saya mulai saja, sobat-sobat. Al-Qudsi menghadirkan dalil Umar bin Khattab yang memerintahkan tarawih secara berjamaah dan rakaatnya
20 atau kalau ditambah witir menjadi 23 rakaat. Hal ini, asar dari sahabat ini dijadikan dalil oleh Al-Qudsi untuk melegalkan, membolehkan bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Malah dia secara retorika berkata, oh jadi sahabat Umar ini masuk neraka, katanya. Ya. Nah, perlu diketahui, sobat-sobat, khususnya Al-Qudsi, apa yang dilakukan Umar bin Khattab bukan bid'ah dan tidak bisa dijadikan untuk dalil adanya bid'ah hasanah. Karena sholat tarawih secara berjamaah dilakukan Rasulullah beberapa malam. Tetapi karena setiap malam bertambah jamaahnya, Rasulullah khawatir ini nanti menjadi wajib. Akhirnya Rasulullah menghentikan itu, dia tidak sholat di masjid, tetapi di rumah. Nah, jadi Umar yang memerintahkan sholat tarawih berjamaah ada landasannya. Umar tidak melakukan bid'ah. Rasulullah tarawih secara berjamaah. Nah, jadi dalil Umar ini, dalil asar ini, Al-Qudsi, sobat-sobat, batal untuk dijadikan sebagai landasan adanya bid'ah hasanah. Kemudian mengenai rakaatnya, ya Nabi kalau menurut hadis Aisyah, sholat tarawih tidak lebih dari 11 rakaat. Tapi kenapa Umar, di zaman Umar, tarawih 20 tambah witir menjadi 23. Riwayat Umar ada ilat, ada kelemahannya. Sanadnya terputus karena yang meriwayatkan tidak bertemu dengan Umar. Kebenarannya diragukan. Sahabat yang lain bahwa Umar memerintahkan sholat tarawih secara berjamaah 11 rakaat. Sedangkan itu langsung perkataan Umar. Sedangkan yang 23 rakaat tadi bukan perkataan Umar, tetapi di zaman Umar. Perkataan Umar bahwa inilah sebaik-baik bid'ah, yang dimaksud adalah secara bahasa. Karena setelah Nabi wafat, Nabi wafat di zaman Abu Bakar, sholat tarawih secara berjamaah tidak lagi dikenal. Makanya Umar merubahnya, membuat sesuatu yang baru secara bahasa, tapi landasannya jelas. Nabi pernah melakukan sholat tarawih secara berjamaah. Nah, jadi itu jawabannya Al-Qudsi. Nah, mengenai santri gunung, ya, dia mengemukakan tafsir dari Al-Qurtubi yang menafsirkan sabda Rasulullah tentang bid'ah. Ketika Nabi berkhutbah Jumat, dalam pembukaannya mengatakan semua bid'ah sesat. Siapa memulai kebaikan kemudian diikuti orang lain, maka dia akan mendapatkan juga pahalanya dari orang-orang yang mengikuti. Begitu juga sebaliknya, bila dia melakukan kejahatan, keburukan, maka keburukan itu
bahkan sampai kepada dirinya termasuk orang-orang yang mengikutinya. Santri gunung yang menganggap ini sebagai isyarat atau sebagai landasan untuk melegalkan bid'ah hasanah. Padahal itu hubungannya sabda Nabi dengan bid'ah. Artinya, kalau kebaikan di sini artinya kebaikan yang sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Sementara keburukan adalah keburukan yang menyelisihi, yang tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Bukan sebagai landasan adanya bid'ah hasanah yang akhirnya kita melakukan hal-hal yang sebenarnya menyelisihi Allah dan Rasulnya. Karena setelah Nabi wafat, turunnya surat Al-Maidah ayat 3, maka Islam ini sempurna, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang. Karena kalau kita membuat amalan yang tidak ada contoh dari Rasulullah, tidak ada persetujuan, tidak ada diamnya Rasulullah tentang amalan kita, maka itu bid'ah. Walaupun kita menganggapnya baik. Karena kita tidak bisa lagi bertanya kepada Rasulullah tentang amalan bid'ah yang kita anggap baik seperti yang banyak dilakukan oleh masyarakat. Jadi tertutup, tidak ada bid'ah hasanah. Yang ada adalah bid'ah semuanya sesat. Demikian sobat-sobat, dan juga kepada Al-Qudsi dan Santri Gunung, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.